Sorga tingkatannya banyak, bapak-bapak, ibu-ibu. Tingkatannya banyak. Tapi tingkatan tertinggi tahu di mana? Sorganya Nabi Muhammad SAW. Itu nggak ada yang lain. Sorga nabi-nabi mereka sorganya tinggi di atas, paling bagus. Tapi dibanding sorganya Nabi Muhammad jauh lebih agung. Sorga tertinggi itu milik Nabi Muhammad SAW. Tapi tahukah, ada orang-orang sorganya bareng sama Nabi, para nabi-nabi yang lain di bawah, sekalipun mereka tinggi derajatnya. Tapi ada orang-orang sorganya bareng sama Nabi, di atasnya para nabi-nabi yang lain. Siapa itu tahu? Para pecinta yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi bilang gitu, almar'u ma'aman, seseorang bersama yang dicintainya. Yang jadi pertanyaan, kita cinta sama Nabi apa enggak? Mungkin kita bisa menyatakan kita cinta kepada Rasulullah, tetapi pada kenyataannya apakah demikian? Allahu a'lam. Kita cuma bisa berharap, sebab betul hati kita merindukannya, perasaan kita pun mencintainya. Tapi kalau kita lihat perilaku kita, saya rasa kita semua sadar perilaku semacam kita ini bukan perilaku seorang pecinta. Mau tahu perilaku pecinta seperti apa? Para sahabat Rasulullah SAW di dalam mencintai Nabi Muhammad. Jangankan kita, musuh pun mengakui betapa besar cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir mengakui, wal fadlu ma syahidat bihil a'da. Kemuliaan yang sesungguhnya yang diakui oleh musuh. Ini musuh mengakui kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang saat itu masih dalam keadaan kafir, namanya Suhail bin Amr. Saat perjanjian Hudaybiyah, dia yang mewakili orang-orang kafir Quraisy untuk bernegosiasi dengan Rasulullah SAW. Saat dia datang ke Hudaybiyah, dia menyaksikan dengan mata kepalanya. Dan hal ini bukan Suhail bin Amr seorang, dalam kejadian yang lain pun demikian. Abu Sufyan ibn Harb pada saat Fatah Mekah juga menyaksikan dan menyatakan pernyataan yang sama. Suhail bin Amr mengatakan ketika menyaksikan bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah SAW, dia menyaksikan para sahabat rela mati demi untuk mewujudkan impiannya Rasulullah SAW. Nabi pernah bilang di Madinah bahwasanya beliau mimpi tawaf di Mekah. Sebab Nabi itu kan ketika hijrah beliau diusir oleh orang-orang kafir Quraisy hingga beliau hijrah ke kota Madinah. Sejak hijrah ke kota Madinah terjadi peperangan antara mereka satu sama lain, dan Nabi gak bisa masuk ke Mekah lagi. Sedangkan di Mekah ada Ka'bah yang diagungkan oleh Allah. Rindu kepada tanah kelahirannya, rindu kepada Ka'bah yang diagungkan oleh Allah, bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mimpi beliau bertawaf di Ka'bah, dan beliau cerita kepada para sahabatnya
Begitu Nabi cerita, para sahabat faham betul, ini Nabi lagi rindu kepada Ka'bah. Dan mereka saat itu bilang, ya Rasulullah, sekarang juga kita berangkat, apapun resikonya, sekalipun nyawa yang melayang, kita siap mati bertempur melawan orang-orang kafir yang menghalangi kita dari Ka'bah. Yang penting kamu dapat sampai ke Ka'bah untuk mewujudkan impianmu itu, kerinduanmu. Berangkat Nabi dengan sekian ribu orang daripada para sahabatnya, memakai pakaian umrah, dihadang di Hudaybiyah. Saat itu mereka bernegosiasi dipimpin oleh Rasulullah, ayo tarik ulur, alot, nggak selesai-selesai. Sampai akhirnya Nabi mengirim Utsman ibn Affan ke Mekah untuk bernegosiasi, karena Utsman merupakan orang yang terpandang dan dihargai oleh orang-orang kafir Mekah. Ternyata saat dikirim Utsman ditahan oleh mereka dan tersebar berita bahwa Utsman dibunuh. Saat itu Rasulullah marah, sebab di mana-mana itu utusan perang nggak boleh dibunuh. Maka para sahabat pun marah. Dibaiatlah mereka untuk bertempur sampai mati. Sampai semua membaiat Rasulullah di bawah pohon yang rindang, hingga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang baiat itu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sampai Nabi bilang, hadhihi yadu Utsman fi yadi. Ini tangannya Utsman di tanganku, dibaiat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat siap mati. Suhail bin Amr melihat itu, dia menyaksikan kecintaan para sahabat yang rela mati demi mewujudkan impian Rasulullah. Ketakutan, orang-orang kafir ketakutan, dan dia menyaksikan para sahabat itu di hadapan Rasulullah, mereka tundukkan kepala mereka. Sampai kalau Nabi Muhammad berucap, mereka semuanya mendengar dengan seksama. Nggak ada seorang pun dari mereka berani mengangkat suara di hadapan Rasulullah. Sampai digambarkan ka'anna ala ru'usihimut tair, seakan-akan hinggap di kepala mereka burung, saking khusyuknya mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berwudu, mereka memperebutkan air wudunya Rasulullah untuk mengambil keberkahan dari bekas air wudunya Rasulullah. Yang nggak kebagian, mereka mengusap sahabat yang telah mendapatkan air bekas wudunya Rasulullah. Mereka mengusap wajahnya sahabat yang terkena air itu untuk diusapkan ke tubuh mereka. Saking mengagungkan dan mencintai Rasulullah. Nah, ini Suhail bin Amr menyaksikan itu, hingga beliau katakan, saya pernah berjumpa dengan Kaisar Romawi dan saya telah melihat penghormatan rakyat Romawi kepada kaisar mereka, dan saya telah berjumpa dengan Maharaja Persia. Saat itu Maharaja Persia kekuasaannya begitu hebat, menguasai sepertiga dunia, hingga nih raja mengaku Tuhan. Suhail bin Amr bilang, saya menyaksikan Maharaja Persia dan saya menyaksikan bagaimana bangsa Persia mengagungkan dan menghormati maharaja mereka. Tetapi demi Allah, ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Saya nggak pernah lihat sekelompok manusia mengagungkan seorang manusia sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad tatkala mereka mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat dia katakan, saya enggak pernah melihat ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammada. Saya enggak pernah lihat sekelompok manusia yang mencintai sosok manusia lain sebagaimana sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah modal utama mereka untuk menghadap kepada Allah. Para sahabat, mereka berjuang, mereka berkorban, ibadah mereka luar biasa,
tetapi tumpuan utama mereka untuk menghadap kepada Allah bukan itu. Tahu tumpuan utama mereka apa? Cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.